ini adalah ngobrol santai aja, nggak usah sampai teori-teori dulu. Jadi kita bahas secara non sejarawan, ya kadang mampu kita tentang bacaan peradaban Pulau Jawa ini. Kita mulai peradaban di Jawa itu dimulai, ada peradaban itu dari Kalinga, India Selatan, sama pengaruhnya dari Kamboja. Jadi pada awalnya kenapa dari arah utara Jawa, karena peradaban agama Hindu sama Buddha kan dari sana. Di sebelah selatan Pulau Jawa kan cuma ada laut selatan itu sama Australia kan waktu itu cuma ada sebuah aborigin gitu. Di peradaban datang dari utara, sedangkan peradaban barat alias dari Eropa itu masuk ke Pulau Jawa itu dari selatan, karena mereka selatan dan timur, karena mereka mencari lada hanya banyak tumbuh itu di daerah Indonesia timur sana. Jadi mereka membawa peradaban termasuk agama mereka dari arah timur. Di Pulau Jawa dulu itu yang paling banyak itu awalnya adalah dari dinasti Sailendra sendiri. Konon makanya ada juga prasasti yang menyebutkan Sailendra dari ada di daerah Palembang sana, itu kan Sumatera. Konon lagi karena ada masalah biasa perebutan kekuasaan atau penyerangan dari tanah Melayu, itu mereka melarikan diri ke Pulau Jawa. Itu teori lain, ada lain gitu. Banyak opini sejarah, makanya kita bahas secara yang kita tahu aja. Lalu peradaban di Pulau Jawa berawal dari wilayah utara dan barat Pulau Jawa, seperti misalnya itu piramida Gunung Padang di Jawa Barat sana. Itu kan usianya lebih tua dari piramida Mesir. Berarti peradaban dimulai dari daerah sana. Lalu kerajaan sana kan ada kudeta lagi, melarikan diri itu dari dinasti Sanjaya itu beriman Hindu, melarikan diri ke Jawa Tengah. Pertama kali mereka mendirikan, yang kalah kudeta itu mendirikan kerajaan dengan bangunan candi. Hindu Siwa kan memilih rata-rata daerah pegunungan, maka mereka bikin candi di daerah Dieng, jadi kompleks candi Dieng itu. Lalu di daerah Pantura juga banyak, Pekalongan dan sebagainya, itu banyak situs bangunan candi kuno, tapi masih dari batu bata. Lalu makin lama makin menyebar, dipilih karena lokasi topografi tinggi dan pegunungan, maka rata-rata bangunan candi banyak dibikin di daerah yang berbukit, topografi punya bukit dan ada aliran sungai dan banyak mata air. Kita tahu kalau di daerah utara sana kan, Pantura sana kan jarang kita sama gunung, itu lebih banyak di daerah tengah terutama. Lalu yang strategis itu wilayah Magelang ini dikepung sama 5 gunung Salak dan Gunung Tilomoyo dan Gunung Andong di timur laut, Gunung Merbabu dan Merapi di sebelah timur, perbukitan Menurah di selatan, dan di sebelah barat ada Gunung Sumbing dengan bukitnya yang
menyambung ke Menoreh sendiri terdiri dari provinsi, dua provinsi, Libya sama Jawa Tengah, di Kabupaten Kulon Progo, Magelang sama Purworejo. Atau ada juga asumsi karena erupsi, misal asumsi Sumbing atau mungkin Gunung Sindoro atau apa, maka pindah ke daerah Jogja dan Magelang ini. Magelang pusat kerajaannya itu. Lalu karena erupsi lagi atau teori Van Earth itu 1006 terjadi erupsi besar, banyak sungai berpindah geseran, alirannya bergeser, lalu bangunan tadi bertaruh dan sebagainya, lalu terus kerajaan itu pindah ke Jawa Timur, pertama kali di Jombang, di dekat sungai Bengawan Solo, lagi-lagi di dekat sungai. Kenapa? Karena dulu kan sungai amat sakral seperti halnya di Gangga India sana. Sedangkan di daerah desaku terutama itu, kenapa banyak bangunan situs bangunan candi desaku dan sekitarnya dan Magelang itu, tepatnya di daerahku yang dekat sama Candi Borobudur. Kenapa banyak situs bangunan candi? Karena di desaku itu dibangun hampir bersamaan sama Candi Borobudur. Jadi awal abad 9 dan akhir abad 8 itu istilahnya dulu kan ada kerajaan Mataram Kuno kan ada dua dinasti yang berkuasa, yaitu Syailendra sama Sanjaya, Hindusiwa, Buddha Mahayana sama si Hindusiwa. Nah, desaku itu atau sekitar kecamatan Borobudur atau sekitar Candi Borobudur dan Mendut yang Candi Buddha itu adalah di wilayah Syailendra. Lalu mereka mendirikan bangunan candi itu candi Hindu karena seperti istilahnya terjadi persaingan, karena dari dulu kan mereka seteru Syailendra sama Sanjaya itu. Nah, mereka rukun juga karena pernikahan Pramodawardhani itu jadi pernikahan politik untuk kerukunan dua dinasti. Dinasti Syailendra itu dinasti yang awal, seperti halnya negara ini kan dulu atau dinasti pendiri negara itu presiden pertama dan sebagainya. Lalu terjadi oposisi seperti zaman dulu juga gitu. Jadi politik dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya sama, cuma 3 tahun aja menurut saya gitu. Nah, di Jombang kita belajar kerajaan, tapi lama-lama juga karena kudeta dan sebagainya, lagi-lagi kudeta, perebutan kekuasaan, pecah. Lalu hingga akhirnya Mojopahit, setelah Mojopahit bubrah, lalu Mataram kembali ke Jawa Tengah, berpusat di Alas Mentao itu di sebelah timur Gunung Merbabu dan Merapi, tepatnya di daerah Prambanan hingga batas timur batas itu. Masalah bahasa juga terpengaruh di Jawa, ada pengaruh depan bahasa Sunda sendiri juga banyak ragam yang lemes dan atau yang kasar. Misalnya Bandung sama Karawang udah beda bahasa Jawanya, bahasa Sundanya beda. Lalu perbatasan Sunda dan Jawa, bahasa Jawa itu ada di daerah Cirebon dan daerah Banyumasan, orang Batak, orang Kepenak gitu. Itu ada pengaruh bahasa Sunda dan Jawa yang tercampur. Makin ke timur disebut bahasa Madya, ke tengah itu dari wilayah Magelang hingga daerah Ngawi hingga ke Malang, itu bahasa masih Madya, masih mirip sama bahasa Jawa Tengah. Tapi Surabaya itu sudah Surabayaan.
Lalu di ujung timurnya lagi Banyuwangi dan sekitarnya itu ada pengaruh sama Bali. Jadi dari seni budaya, musik dan busana tari itu hampir mirip. Itu aja yang sekilas saja, soalnya durasi.